Meskipun kita sudah puluhan tahun merdeka, ternyata sebagian masyarakat kita masih belum menikmati kebebasannya. Masih banyak orang yang terjajah dengan embel-embel predikat, gelar, garis keturunan, dan lain-lain. Dan lucunya, mereka menikmati benar penjajahan itu. Bahkan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai penebusan dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penjajahan spiritual model begini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan banyak terjadi di beberapa negara berkembang. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu semakin seru sekaitan dengan Habib lawan Habib yang akhir-akhir ini marak, mulai dari persekusi sampai menjual cucu Nabi, mengaku cucu Nabi, sampai pada isu mari tes DNA, dan itu ramai sekali sahabat-sahabat, banyak sekali isu-isu sekaitan dengan ini. Tetapi saya tidak membahas soal itu sahabat-sahabat, tetapi ini adalah salah satu pandangan dari Denny Siregar, yang mana Denny Siregar ini kita tahu dia adalah penggiat media sosial yang betul-betul anti terhadap orang-orang yang menjual agama demi kepentingan mereka. Dan Denny Siregar menganggap bahwa zaman hari ini adalah zaman di mana penjajah dan perbudakan yang diselimuti atau dibungkus dengan gaya spiritual. Seperti apa pandangan dari Denny Siregar? Sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Meskipun kita sudah puluhan tahun merdeka, ternyata sebagian masyarakat kita masih belum menikmati kebebasannya. Masih banyak orang yang terjajah dengan embel-embel predikat, gelar, garis keturunan, dan lain-lain. Dan lucunya, mereka menikmati benar penjajahan itu. Bahkan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai penebusan dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penjajahan spiritual model begini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan banyak terjadi di beberapa negara berkembang. Di Afrika contohnya, banyak sekali sekte-sekte pemujaan kepada sosok yang kemudian berkembang menjadi sebuah agama. Di India lebih banyak lagi, sekte-sekte itu berkembang biasanya berhubungan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang. Semakin lemah ekonominya dan semakin rendah tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pula pemujaannya kepada sebuah sosok yang mereka anggap bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya. Sebenarnya di negara maju juga ada sih model sekte begitu. Di Amerika tahun 1980-an ada sebuah perkumpulan yang diketuai oleh seseorang yang bernama David Koresh yang dianggap nabi oleh pengikutnya. David Koresh bahkan mengawini pengikutnya yang masih anak-anak dengan alasan untuk menurunkan kenabiannya. Dan ketika perkumpulan bejat itu semakin besar dan banyak pengikutnya, pemerintah Amerika kemudian turun tangan. Mereka mengepung markas David Koresh dan terjadilah perang yang menewaskan 80 orang termasuk si David Koresh itu sendiri. Jadi bukan hal aneh kalau di Indonesia ini model seperti David Koresh juga tumbuh. Hanya di sini supaya laku harus dibungkuslah dengan agama dan diperkuat dengan narasi keturunan Nabi. Modelnya sama aja, pemujaan terhadap pribadi atau kita kenal dengan nama kultus individu. Rizik Syihab, Bahar Smith adalah pemimpin sekte seperti David Koresh yang dibalut dengan agama untuk kepentingan pribadi mereka. Perhatikan aja lah, hampir semua jamaah Rizik dan Bahar berasal dari mereka yang ekonominya lemah dan pendidikan mereka rendah. Dengan jualan Habib atau keturunan Nabi, Rizik dan Bahar hidup bermewah-mewah dari hasil jualan agama. Bahar Smith sendiri dikenal sebagai penggila mobil mewah. Koleksi mobilnya ada beberapa. Yang sering kita lihat di media ada Land Cruiser, ada Mazda Miata, Pajero Sport, dan sampai Mercedes-Benz dengan plat nomornya yang mahal juga. Dan coba lihat jemaahnya. Bandingkan dengan gaya hidup Bahar Smith seperti bumi dan langit. Bahkan beberapa waktu lalu tersebar video Bahar Smith sedang asik berendam di jacuzzi memamerkan kemewahan hidupnya yang menari di atas penderitaan umatnya. Kalau membaca kisah Nabi Muhammad yang diakui sebagai kakeknya Bahar Smith, jelas perilakunya jauh sekali. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang dengan perilaku rendah hati.
Bahkan harta beliau disumbangkan untuk mengembangkan ajaran kebaikan di tengah kondisi masyarakat Arab waktu itu yang sangat jahiliyah. Karena perilaku yang rendah hati itulah banyak orang-orang Arab jahiliyah yang tidak mengenal agama dan para pelaku kejahatan datang berbondong-bondong mengikuti ajaran beliau. Kondisi yang berbeda dengan situasi sekarang ini. Dulu pembawa agama menyumbangkan hartanya untuk kebaikan umat, kalau sekarang malah umatnya yang menyokong kemewahan penceramah agamanya. Perhatikan saja dengan baik, jangan dengan fanatisme buta. Manakah di antara penceramah agama yang sering tampil di TV itu yang hidupnya susah? Gak ada. Mereka malah seperti YouTuber, memamerkan rumahnya, mobilnya, bahkan istri-istrinya. Sakit memang melihat bagaimana agama dijual begitu murah untuk kepentingan dunia. Perbudakan spiritual atas nama keturunan Nabi ini kemudian menjadi masalah di negeri ini. Karena ternyata nafsu keserakahan mereka bukan hanya terhadap harta saja, tapi juga kekuasaan atas nama negara. Demokrasi di dalam politik di Indonesia memunculkan para penjual gelar Habib itu yang bersentuhan dengan dunia politik yang ternyata jauh lebih mewah dari sekedar mencari makan dari jemaah. Dan mulailah mereka kemudian ikut mencari makan di sana karena kebutuhannya juga ada. Para politikus itu butuh suara untuk mendapat kursi dengan memanfaatkan penjual gelar Habib yang punya jamaah banyak itu. Dan disinilah kita sekarang, ketika para penjual gelar Habib itu merasa di atas segalanya, merasa dibutuhkan, merasa penting, dan merasa berkuasa. Atas nama agama yang mereka jual, mereka membangun persepsi bahwa ulama ada di atas negara. Dengan gelar tambahan sebagai ulama itulah mereka menambah jualan untuk ceramahnya. Ceramah sekarang bukan lagi berisi ajaran-ajaran kebaikan, tapi sudah berubah jadi panggung politik demi setoran. Dan situasi inilah yang membuat terjadinya gesekan antara masyarakat yang waras dan masyarakat fanatik buta di lapangan. Gesekan inilah yang kemudian membangun stigma Arab Yaman, sebuah julukan rasis kepada keturunan Arab yang dibangun oleh citra jelek Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan banyak keturunan Arab lainnya yang jualan gelar Habib untuk kepentingan perutnya. Saya sendiri nggak setuju dengan julukan rasis Arab Yaman itu. Buat saya, radikalisme itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan suku, dan juga dengan ras. Radikalisme itu adalah pemikiran, sebuah pandangan yang sempit dan memanfaatkan keuntungan lewat apa yang ada di sekitar. Banyak teman-teman saya yang juga keturunan Arab yang berjuang bersama supaya negara ini tetap utuh dan tidak dikuasai oleh para penjual agama. Contohnya saja, ada Mu'annas Al-Aidid. Mu'annas ini adalah pengacara keturunan Arab yang gigih menghajar para penjual agama ini dengan jalur hukum. Ada juga Husin Syihab, seorang pengacara juga yang berjuang di jalur yang sama. Dan yang terbaru ada Jen Assegaf yang dikenal dengan Habib Kribo yang sekarang sering muncul di media sosial dengan gaya selebor menghajar para penjual gelar Habib itu. Saya dan teman-teman saya yang keturunan Arab itu punya prinsip yang sama. Orang gila harus dihadapi dengan cara gila. Karena cara waras ternyata membuat mereka semakin gila. Dari situasi sekarang ini, di mana banyak sekali para penjual gelar Habib bertebaran di mana-mana, muncul juga mereka yang bergelar Habib untuk melawan fenomena itu. Mereka sebagai bagian dari habaib malu melihat ada orang yang merusak gelar Habib dan mengacau di masyarakat. Mereka keluar dan mulai menyuarakan suara mereka dan bergerak di lapangan. Sekarang perang sudah berubah menjadi Habib melawan Habib. Seru kan? Memang harus begitu. Saya Muslim dan saya menentang keras orang-orang yang mengatasnamakan Islam untuk kepentingan perutnya. Harus seseorang yang beragama Islam yang bersuara keras terhadap oknum di dalam Islam. Karena kalau dia Kristen misalnya, dia bisa dibelokkan ke arah penistaan agama, akan lebih rumit jadinya. Sebenarnya, apa yang saya lakukan dan banyak teman-teman Muslim lainnya dalam melakukan counter terhadap oknum-oknum yang menjual agama, inilah yang disebut sebagai membela agama. Agama dibela supaya jangan dirusak oleh orang-orang yang mengaku memakainya. Membela agama bukan berarti sibuk merusak hubungan antar agama, tetapi justru menyingkirkan oknum-oknum di internal agama yang berusaha merusaknya. Cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana. Satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.
semua punya kesempatan yang sama. Perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya, bagaimana Denny Siregar itu menjelaskan dengan tuntas bahwa negara-negara yang berkembang itu adalah sebenarnya adalah lahan yang subur bagi orang-orang penjual atau pengasuh agama untuk demi kepentingan dirinya, bukan kepentingan umat. Nah, itu banyak sekali. Di negara modern pun dia sudah menjelaskan bagaimana di Amerika pernah terjadi juga pengkultusan pada orang. Nah, akhir-akhir ini kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, sepertinya memang itu terjadi pengkultusan pada orang. Misalnya si Bahar Smith atau si Rizik. Dia juga akan dikultuskan oleh para pendukungnya. Yang kalau kemarin sampai-sampai apa ya, sujud cium kaki. Yang kita tidak tahu itu. Cium kaki karena apa ya? Apakah karena selama ini suka mencaci maki pemerintah, atau mau menjatuhkan pemerintah, atau membodoh-bodohi orang, atau dalam konteks apa dia mencium kakinya, kita tidak tahu. Jangan-jangan dia berguru hanya memang untuk bagaimana mencaci maki orang lain, kan begitu. Jangan-jangan itu dasarnya dia mencium kaki, Allahu alam ya. Nah, tetapi hari ini dengan munculnya video dari Denny Siregar itu membuka ruang pemahaman yang baru bagi kita semua. Bahwa ternyata kita penting yang namanya mewaspadai, memastikan bahwa orang-orang yang sering berbicara soal ulama, sering berbicara soal agama, itu tidak harus ditelan mentah-mentah sahabat-sahabat. Itu harus dibuatkan narasinya, kemudian dicerna dengan baik-baik. Apakah orang itu memang dari sisi kelayakan untuk memberikan informasi itu atau tidak? Karena jangan sampai itu tadi, bahwa negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, negara-negara di luar sana juga merupakan pundi-pundi lah kesuburan orang-orang yang bisa menjual, dan orang-orang bisa terhipnotis dengan mudah, terhipnotis dengan gaya-gaya spiritual dan penjajahan atau perbudakan melalui agama. Nah, itu yang kita harus tentang sahabat-sahabat. Dan hari ini akan muncul para pegiat-pegiat media sosial yang tidak bersepakat dengan apa yang terjadi hari ini, yang banyak agama ditunggangi dalam kerangka untuk mendapatkan pundi-pundi, mengumpulkan pundi-pundi keuangannya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.